Perambatan error itu bisa kita cari dengan turunan parsial. Karena kalian masih SMA dan belum terlalu familiar untuk turunan dan integral gitu ya, maka untuk yang di slide selanjutnya, aku juga udah nyantumin yang nggak pakai turunan parsial, yang tinggal kita ngafalin aja gitu perambatannya. Untuk yang ini cuma biar kalian tahu aja. Misalkan ada fungsi, f itu fungsi dari x, y, dan z, berarti fungsinya ini bergantung dengan nilai x, y, dan z gitu ya. Jika galak pengukuran x, y, z-nya masing-masing adalah delta x, delta y, dan delta y, maka galak fungsi f-nya itu didefinisikan sebagai turunan parsial seperti ini. Oke, aku kasih contoh saja yang gampang ya. Misalkan kita punya balok ya, misalkan kita punya balok, terus kita ingin menghitung volumenya. Sorry. Nah, ini ada panjang, lebar, dan tinggi kan. Nah, misalkan volume balok itu didefinisikan sebagai P dikali L dikali dengan T. Misalkan seperti ini ya. Dan setelah kita ukur, P itu misalkan 10 plus minus 1 cm. Terus L-nya misalkan 5 plus minus 0,5 cm. Dan misalkan T-nya setelah kita ukur, ternyata 1 plus minus 0,5 cm. Misalkan seperti ini. Maka, kalau cara gampangnya, untuk menentukan error itu berarti kan kita pertama cari volumenya dulu. Volumenya berarti panjang kali lebar kali tinggi. 10 dikali 5 dikali 1. Berapa? 50 cm kubik ini kan. Nah, kemudian untuk menentukan delta errornya, ya berarti kita menentukannya berdasarkan gimana? Kemungkinan volume terbesar dikurang kemungkinan volume terkecil dibagi 2 kan? Itu. Ini secara gampangnya seperti ini. Nah, untuk menentukan volume kemungkinan terbesar, ya berarti kita ambil panjang, lebar, dan tingginya ini yang nilainya kemungkinannya terbesar. Contohnya saja 10, kemungkinan terbesarnya berapa? Ditambah 1 kan, panjangnya kan. Sorry. Ini berarti 11 dikali dengan kemungkinan terbesarnya yang L, 5 ditambah 0,5. 5,5. Dan yang T-nya 1,5. Dan kalau kita hitung pakai kalkulator, akan diperoleh Vmax-nya ini 90,75. Errornya gede banget ya. Bentar, ini terlalu gede sih. Ini misalkan 0,05 aja. 0,5. Nah, error ini jadi didapatkan nilainya sekitar 63,525. Dan kemungkinan terkecilnya ya berarti 9 dikali 4,5 dikali 9, 0,95. Berapa nih kemungkinan terkecilnya? 38,475 ya. Nah, errornya berarti ini Vmax kurang Vmin-nya bagi 2. 63,525 dikurang 38,475 dibagi dengan 2. Nah, sekitar errornya itu 12,5, sekitar segini cm kubik. Itu. Ini cara yang gampang. Kalau pakai turunan parsial harusnya dv per dp delta p
dV per dot delta T. Dot ini kan. Nah, kita masukkan, misalkan do V per do P ini artinya apa? Artinya si V ini diturunkan terhadap P. Jadi kalau V-nya itu adalah P L kali T, maka yang ini, do V per do P itu berarti L dikali T dikali delta P. Delta P-nya ini adalah errornya. Kalau dV per dL, maka L-nya yang diturunin. P dikali T delta L. Dan kalau do V per do T, T-nya yang kita turunin. Jadi P dikali L delta T. Nah, kalau kita masukin data-data yang sebelumnya, L-nya itu berapa? L-nya 5, T-nya 1, ketidakpastian di delta P itu 1. Ketidakpastiannya 1. Ini mutlak. Ditambah dengan mutlak dari P-nya. P-nya itu 10, T-nya 1, delta L-nya 0,5. Ditambah P-nya. P-nya itu 10, L-nya 5, ditambah delta T-nya 0,05. Nah, coba kita hitung yang ini. Harusnya bedanya nggak terlalu jauh sama yang error yang kita cari dengan cara yang gampang tadi. Oke, kalau kita hitung yang ini, dapatnya 12,5. Dan ternyata sama hasilnya. Yang pakai cara yang gampang ini, kita hitung kemungkinan maksimum, kemudian kita kurangkan dengan kemungkinan minimumnya, dibagi 2, dapatnya 12,5. Dan kalau kita pakai cara yang turunan parsial, juga dapatnya 12,5 cm kubik. Sama kan dapatnya. Ya beda dikit di koma-komanya sih. Nah, contoh soalnya itu seperti ini, misalkan ya. Misalkan ada eksoplanet dengan jaraknya itu 1,6 dengan ketidakpastiannya 0,1 AU. Dan periodenya itu 1,8 dengan ketidakpastiannya adalah 0,2 tahun. Nah, berapakah masa bintang induksnya dengan galaknya? Nah, kalau kita ingat-ingat lagi bahwa hubungan dari sumbu semi mayor dengan periode itu seperti ini kan, dengan masanya kan. Ini satuannya adalah AU atau SA, dan ini satuannya adalah tahun, dan M-nya ini dalam satuan masa matahari. Gitu. Nah, dari persamaan yang ini, ya kita bisa menghitung masa bintangnya kan, bintang induksnya kan. Dan ketidakpastiannya, itu kalau pakai parsial, ya kita turunkan. Dan ingat lagi, kalau pakai parsial itu kan dimutlakin kan. Jadi di sini juga akan diperoleh seperti ini. Dimutlakin kan. Jadi selalu positifnya ini. Kalau kita hitung, akan didapat sekitar segini. Biar kalian paham. Karena kalau pakai yang turunan, sepertinya belum familiar. Oke. Ini misalkan ada fungsi R, di mana R ini adalah A ditambah B. A ini punya error sebesar delta A, dan B-nya punya error sebesar delta B. Maka error dari R-nya itu adalah penjumlahan dari error A dan error B. Aku kasih contoh, misalkan kita menghitung panjang dari A ke C gitu. Misalkan panjang A dan B ini misalkan 7 km, sedangkan B ke C misalkan 6 km. Dengan ketidakpastian misalkan 7 km
ketidakpastiannya 0,05 ini ya misalkan. Dan misalkan panjangnya B ke C itu 6 km dengan ketidakpastian sama misalkan 0,05 juga. Maka ini panjangnya, misalkan ini L1, ini L2. Maka L totalnya, ya ini, 7 tambah 6, 13 km, dan ketidakpastiannya akan ditambahkan 0,5, 0,05, ditambah 0,05, jadi 0,1. Itu kalau misalkan penjumlahan. Sekarang bagaimana kalau pengurangan? Misalkan ada fungsi L aksen gitu ya. Yang L aksen itu adalah L1 kurang L2 misalkan. Berarti L1-nya itu kan 7 km, L2-nya 6 km. Kalau dikurangi berapa? Jadi 1 km kan? Nah, di sini errornya itu nggak berkurang. Kalau dikurangi kan 0,05 jadi sama 0,05 jadi 0 kan? Tapi errornya juga akan ditambah. Jadi 0,1. Jadi kalau dalam penjumlahan dan pengurangan, errornya itu akan sama, yaitu ditambah. Itu ya, delta R nggak dikurang. Gitu. Ini contohnya. Nah, sifat yang kedua itu perkalian. Misalkan R itu adalah A dikalikan dengan B. Maka kita bisa mensubstitusikan yang A ini jadi A ditambah dengan error A, dan B yang ini jadi B ditambah dengan error B. Dan kalau misalkan kita faktorkan, akan diperoleh bentuk yang seperti ini. Dan delta A dikali delta B, yang sisi ini, itu nilainya terlalu kecil atau tidak signifikan dibandingkan nilai yang 3 suku pertama ini. Sehingga suku yang ini diabaikan. Dan akan diperoleh hasil akhirnya, untuk yang perkalian itu cuma perbandingan kayak gini. Jadi perbandingan nilai error dengan nilai aslinya, perbandingan nilai error dengan nilai aslinya, dan seterusnya gitu. Itu untuk perkalian. Contohnya saja yang awal tadi, kan ada volume, itu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi kan. Nah, kalau kita mau mencari delta V-nya, ya tinggal kita bandingin aja. Delta V per volumenya itu sama dengan delta P per P-nya ditambah delta L per L-nya ditambah dengan delta T per T-nya. Gitu. Ini untuk perkalian. Untuk pembagian juga sama di sini. Nah, kalau pembagian ini jadi minus, tapi kita tetap ambil yang positif. Kenapa? Ya karena error itu kan plus minus kan. Kita tetap ambil yang positif, yang menghasilkan error gitu. Jadi error itu kalau merambat ya akan bertambah. Kalau ada error di misalkan R ini adalah A per B. Ada error dari A dan ada error dari B. Errornya ke R itu akan bertambah harusnya. Itu. Berarti kita tetap ambil positifnya. Dan ini betulnya sama persis dengan yang perkalian. Seperti ini. Kemudian sifat yang terakhir itu yang perpangkatan. Nah ini. Misalkan ada R. R itu adalah Q dipangkat dengan P gitu ya. Maka kita bisa menjabarkan ini pakai Dirac Taylor yang ada di buku Fundamental Astronomi. Nah, kita ambil suku yang sampai suku kedua, suku pertama sama suku kedua. Cuma ambil yang ini.
Karena suku yang ke kanan ini juga tidak signifikan, sehingga diabaikan. Diabaikan. Jadi kita ambil yang sisi dua suku pertama, dan akan kita peroleh itu seperti ini. Jadi yang P-nya ini akan jadi faktor pengalinya. Oke, aku kasih contoh yang massa tadi. Massa kan A pangkat 3 per P kuadrat kan, seperti ini kan. Nah, di sini kita bisa ubah bentuknya jadi A pangkat 3 dikali P pangkat minus 2. Seperti ini kan. Kemudian dari bentuk ini kan terdiri dari perkalian dan perpangkatan sebenarnya. Nah, untuk menghitung errornya, ya kita bisa menghitung pakai metode ini kan, delta M per M, kalau perkalian seperti ini kan. Nah, di sini ada 3, dan ingat lagi kalau yang tadi itu dimutlakin, selalu dimutlakin, jadi 3 delta A per A ditambah dengan ini minus 2, tapi karena dimutlakin jadi 2 aja. Kita nulisnya 2 aja. Delta P per P. Gitu. Ini. Dan bentuk ini akan sama persis dengan yang turunan parsial yang sebelumnya aku kasih contoh. Nah, ini ya. Ini kan dari yang ini bersama yang ini. Kalau kita bagi dengan M, kedua sisi kita bagi dengan M. Delta M bagi dengan M. Ya, ini 3A kuadrat per P kuadrat dibagi dengan M-nya apa? A pangkat 3 per P kuadrat delta A ditambah dengan 2A kuadrat per P pangkat 3 dibagi dengan M. Nah, ini hasilnya akan sama. Jadi, delta M per M sama dengan 3 delta A per A ditambah dengan 2 delta P per P. Nah, dan di sini, ingat lagi, kita selalu ambil positif ya. Walaupun ini pangkatnya minus 2, yang P-nya, tapi kita selalu ambil yang positif. Gitu. Jadi selalu ditambah. Yang aku gunakan barusan, yang pakai turunan parsial itu, perambatan error maksimum. Dan error maksimum. Sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pakai parsial maupun pakai 3 metode yang tadi. Nah, ada juga perambatan error yang memperhitungkan pakai RMS-nya. Dengan RMS. Kalau RMS berarti bukan maksimumnya. Contohnya saja, misalkan ada data yang tadi, M sama dengan A pangkat 3 per T kuadrat. Nah, ini kalau misalkan pakai metode yang biasa, yang maksimum, yaitu menghitung kemungkinan yang ini ya, yang terparahnya itu, berarti kan tadi 3 delta A per A ditambah dengan 2 delta P per P gitu kan. Nah, kalau pakai RMS di sini itu perlu diakarin, terus dikuadratin gitu. Nah, ini sebenarnya boleh kita pakai yang RMS, boleh juga kita pakai yang error maksimum gitu. Tapi biasanya aku tuh pakai yang error maksimum, yang nggak perlu diakar terus dikuadratin gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang atau diajarin di platda kalian gitu ya, yang pakai diakarin terus dikuadratin seperti ini, ya nggak salah gitu. Karena metodenya beda-beda gitu ya. Seperti itu. Contoh, area itu adalah panjang kali lebar. Dan panjangnya misalkan 10 plus minus 0,1 cm, lebarnya
10, lebarnya misalkan 1 aja. 1 plus minus 0,01 cm. Nah, untuk menghitung yang pakai metode biasa, kan kita errornya itu adalah kemungkinan A maksimum. A maksimumnya ini berapa, yang tadi, dikurang A minimumnya berapa, bagi 2 kan, didapat hasilnya. Nah, untuk yang pakai RMS, errornya itu lebih kecil daripada ini, error maksimum ini. Yang pakai RMS itu lebih kecil daripada yang error maksimum. Karena apa? Karena di sini itu udah dikuadratin terus diakarin. Jadi kalau misalkan kita punya data, ini misalkan areanya ya, areanya itu area rata-ratanya di sini setelah dihitung. Terus kemungkinan A maksimumnya nilainya segini di atas ini, dan A minimumnya atau kemungkinan terkecil di sini. Kalau kita pakai metode yang error maksimum, berarti errornya itu yang ini kan. Ini adalah errornya, delta A. Dan yang ini juga errornya. Ini dianggap simetris gitu. Sedangkan kalau pakai RMS, karena kita menghitung kuadrat ini, errornya ini ya bakal lebih kecil. Kayak apa ya? Kayak memperhitungkan yang most likely gitulah. Yang kemungkinan besar terjadi gitu. Most likely. Yang pakai RMS itu. Ya ini RMS itu. Paham nggak? Dan ini juga kedua-duanya dipakai. Tapi aku seringnya pakai yang ini, yang maksimum aja. Nggak perlu diakarin terus dikuadratin gitu, nggak perlu. Kasus modul jarak. Itu kan M kurang M besar sama dengan minus 5 plus 5 log D. Misalkan ini ada errornya, dan yang M besar ini ada errornya. Kalau kayak gini, cara nentuinnya itu bisa digunakan turunan parsial, seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Ini jadi bisa ln D per ln 10 gitu. Ini kalau disederhanain seperti ini. Dan kalau kita turunkan parsial, kita akan memperoleh hubungan seperti ini. Kalau kita ambil nilai maksimumnya, berarti ini jadi positif ya. Dan konstanta-konstanta ini akan hilang. Jadi tinggal 5 per ln 10, ini koefisien, tadi nggak hilang. Ln D ini jadi delta D per D. Nah, ini kalau pakai turunan parsial seperti ini. Ini cara pertama dengan turunan parsial. Nah, tapi mungkin kalian bertanya, kan anak SMA kan belum belajar turunan parsial, belum belajar turunan juga gitu. Ya, kita bisa lakukan dengan cara yang gampang tadi, pakai cara gampang aja. Gampang aja. Caranya gimana? Ya kita nyatain yang ini, modul jarak ini dalam ini. D sama dengan 10, berapa berarti ini? M kurang M besar, ditambah 5 plus, tambah 5 log D, per 5 ya, gini ya. Nah, kita cari delta D-nya itu berarti D maksimum kurang D minimum dibagi dengan 2. Di mana D maksimum itu terjadi ketika 10 M, ya ini ditambah dengan delta M kecil, dikurang dengan pengurangnya ini harusnya lebih kecil kan. Berarti M biar bisa maksimum, berarti ini bukan ditambah tapi dikurang. Gitu. Pokoknya gimana caranya biar bisa D-nya ini maksimum gitu. Sedangkan untuk yang minimum
Berarti kita harus cari cara biar bisa meminimumkan jaraknya gitu. M kurang delta M dikurang M ditambah delta M besar ini, berarti nilainya yang atas ini bakal kemungkinan terkecilnya gitu. Seperti ini. Bisa dipahami nggak? Ini cara gampang.